Dari diskusi kita di internal Prof. Nunuk gitu sampai pada posisi yang sudah yang ngajuin informasi juga pemerintah pusat saja nggak apa-apa deh kita. Kalau ini masih ada handicap yang terus-menerus tidak ada solusi menyangkut soal ini. Pimpinan, kami juga sudah melakukan pembahasan terkait dengan hal itu. Bagaimana supaya formasi dan gaji sudah di-earmark dari pusat. Formasi ditentukan dan gajinya di-earmark juga. Ini sudah kami sampaikan usulannya dan Pak Menteri kami sedang melakukan upaya untuk membahas hal ini dan mencari payung hukumnya bahwa memang guru ASN P3K ini adalah milik Pemda, tapi bagaimana dalam hal penetapan formasinya agar kami bisa melakukan bersama dengan Basarnas. Komisi 10 masih dibanjiri keluhan, aspirasi yang terus datang ke sini yang kira-kira dari beberapa catatan memang harus jujur diakui semua skema yang kita bikin masih tambal sulam. Jadi masih tambal sulam karena kita tahu persis suasana komunikasi teman-teman Kemendikbud dengan Kemenpan RB, BKN dan seterusnya. Nah karena itu ini perlu dicarikan solusi yang sifatnya tidak lagi tambal sulam tapi firm, memastikan terkait dengan skema ini bisa jalan. Kita tidak ada henti-hentinya, saya tidak tahu forum apa lagi yang harus kita bikin menyangkut soal supaya ada sinergi yang semakin progres terkait dengan pemerintah daerah. Dari diskusi kita di internal Prof. Nunuk gitu sampai pada posisi yang sudah yang ngajuin informasi juga pemerintah pusat saja nggak apa-apa deh kita. Kalau ini masih ada handicap yang terus-menerus tidak ada solusi menyangkut soal ini. Nah karena itu, tapi di tengah suasana ini tetap kita harus dorong, meyakinkan semua pihak termasuk seiramanya, seritme dan satu sepahaman, satu komitmen yang sama di level pusat, baik Kemendagri, baik Kemenpan RB, baik BKN dan Kementerian Keuangan. Karena sekali lagi jangan sampai tertunda lagi. Saya juga dapat kabar nanti pengangkatan juga tahun 2023 ya Prof. Nunuk ya, yang seleksi tahun ini. Kalau berarti kan kalau nggak selesai lagi nanti tertunda lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita dorong melalui teman-teman Kemendikbud, Prof. Nunuk, ada kekompakan antar kementerian dan lembaga. Kalau misalnya kita jadikan ini emergency, ya, ini adalah kondisi emergency, maka kita meminta pemerintah untuk segera mendorong atau meminta kepada wakil presiden agar membentuk tim percepatan. Bayangkan ketika ada 153 korban di Kanjuruhan, pemerintah membuat namanya langsung tim pencari fakta. Ini ada sekitar berapa ribu tuh tadi? Hampir 53.000 lebih ya guru-guru yang tidak mendapatkan kesempatan dan masih ngantri banyak. Menurut saya ini emergency, darurat. Jadi saya akan masukkan dalam kesimpulan. Izin kawan-kawan saya membacakan kesimpulan kita hari ini. Kesimpulan saya langsung kepada kesimpulan. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi penjelasan dari PLT Dirjen GTK Kemendikbud Ristek mengenai perkembangan seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dan penjelasan skema seleksi GTK P3K tahun 2022 dengan bahan paparan sebagaimana terlampir. 2. Terhadap penjelasan PLT Dirjen GTK Kemendikbud Ristek RI, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. A. Mendesak Kemendikbud Ristek RI untuk segera berkoordinasi dengan Panselnas, khususnya Kemenkeu RI dan Kemdagri RI, untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K yang bersumber dari APBN dengan skema pembayaran yang jelas. Perlu dibuat peta jalan yang lebih pasti, termasuk alur penyelesaian masalah dan waktu. Jadi yang tadi yang bicara oleh Mbak Nunuk Tanggil itu juga nanti diberikan, nggak apa-apa tahun depan. Bagi rakyat itu butuhnya kepastian, bukan ya bonen-bonen, rebosen-rebosen. Di poin B itu ya, tambahannya adalah
Mendesak Kemendikbudristek untuk menyusun peta jalan penyelesaian guru honorer yang pasti dengan timeline alur penyelesaian permasalahan dengan dilandasi data akurat mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru, dan dampaknya bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Jadi itu yang jadi Pak Dede, jadi dalam konteks peta jalan itu dibuat kita rinci termasuk alur penyelesaian, terus kemudian pendanaan, terus kapan selesainya. Itu harus dibuat dan itu resmi dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti sebagai leading sektor. Soalnya berani apa enggak? Ya. C. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan laporan secara berkala setiap 2 minggu. Jadi ada update terus selama per 2 minggu mengenai penyelesaian permasalahan hasil seleksi tahun 2021 dan perkembangan tahapan seleksi guru P3K tahun 2022. D. Mendesak pemerintah untuk mengkoordinasikan permasalahan penyelesaian guru honorer atau guru P3K untuk berada langsung di bawah koordinasi Wakil Presiden agar dapat diselesaikan secara komprehensif. E. Mendesak Panselnas melalui Kemendikbudristek RI untuk segera menyelesaikan permasalahan hasil seleksi tahun 2021 paling lama akhir tahun 2022 terkait hal-hal sebagai berikut. 1. Segera mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lulus seleksi P3K 2021 sebanyak 21.343 guru dari 293.860 guru yang telah lulus dan mendapatkan formasi, jadi SK. 2. 15.415 yang telah terbit NIP 3K guru ya maksudnya 15.415 guru yang telah terbit NIP 3K-nya namun masih menunggu pengangkatan Pemda dari 293.860 guru yang telah lulus dan mendapatkan formasi. Ketiga, menyelesaikan 5.312 guru dalam proses verval berkas untuk penerbitan NIP 3K dari 293.860 guru yang telah lulus dan mendapatkan formasi. Verbalnya ya. 4. Menyelesaikan 193.954 guru pelamar prioritas 1 yang lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK khususnya sejumlah 28.876 guru yang lulus passing grade dan belum ditempatkan karena masih belum tersedianya kuota formasi atau kebutuhan bidangnya. 3. Komisi 10 DPR RI mengharapkan jawaban tertulis terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi 10 yang belum terjawab paling lambat 10 November 2022 termasuk disajikan flowchart atau skema penyelesaian untuk 6 bulan ke depan.